Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Habis sudah dan munajatnya aja nanti. Matikan dulu rokoknya. Fa in qala qailun qad yakunu qurratul ain bis salati li annaha fadlun min Allah wa barizatun min aini minnatillahi ta'ala. Fa kaifa la tafrahu biha wa kaifa la takunu qurratul ain biha. Wa qad qala Allah ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Fa'lam annal ayata qad awmat ilal jawab liman tadabbara sirral khitab idh qala fa bidzalika falyafrahu wa ma qala fa bidzalika fafrah ya Muhammad kullahum falyafrahu bil ihsani wa tafdhili wa tafaddali wal yakun farahuka anta bil mutafaddali kama qala fil ayat ukhra qulillahi tsumma darhum fi khawdihim yal'abun. Sekali-kali begitu. Fa in qala, maka jika berbicara qailun, orang yang berbicara, kita ulas lagi yang kemarin ya. Qad yakunu qurratul ain, terkadang ada apa? Melihatnya pandangan yang nikmat yang disebut qurratul ain bis sholati, itu tetap sebab sholat. Jadi tidak ada qurratul ain yang nikmat, yang enak kecuali pandangan kita di dalam sholat, itu yang luar biasa. Kalau paham, kalau ngerti itu. Kalau kita sudah mengerti sholat, karena di dalam sholat nanti akan terungkap beberapa rahasia-rahasianya Allah yang ada di dalam ayat-ayatnya Allah, terutama di ayat Al-Fatihah yang kita baca itu nanti akan terungkap perlahan-lahan kalau sholatnya sudah betul-betul menghadap kepada Allah. Tetap syaratnya sholat banyak di dalam itu. Nah, di dalamnya sholat itu ada cara pembacanya, yaitu cara bertilawah kepada Allah. Fatihah itu kan Quran itu. Nah, di situ kita cara adabnya tilawah seperti apa kan belum mengenal. Cara membaca di dalam sholat itu melebihi daripada cara membaca di luar sholat. Khidmahnya, tahsisnya, tadaburnya, tafahumnya, itu saat itu. Ya, nah, kan banyak yang belum dia mengerti bagaimana caranya membaca Al-Quran supaya nyambung kepada Allah. Itu banyak. Ada 10 adab atau cara bertilawah supaya tilawah itu punya nilai di hadapan Allah. Nah, sholat itu meringkas semuanya. Ya bertilawah kepada Allah dengan lisan, dengan isyarah, dengan gerak, semuanya terkumpul di dalam sholat. Dengan wujud perilaku ibadah ritual yang begitu sebetulnya luar biasa kalau diperhatikan. Kalau sholat kita betul-betul dipandang dengan qurratul ain, dengan pandangan yang nikmat, meteng-tengnya pandangan hati kepada sholat, luar biasa itu. Kan dari mana caranya Nabi mengajarkan sholat seperti itu? Kalau bukan semata-mata dari wahyunya Allah, gitu.
Kan bukan ngarang begitu. Karena datangnya mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah. Bagaimana caranya sholat, makanya berbeda-beda. Cara sholat dari nabi ke nabi itu berbeda-beda cara sholat itu. Ada yang berdiri menghadap matahari, bermacam-macam. Nah ini sholatnya nabi ini luar biasa, mengungkapkan isyarah yang sempurna di dalamnya. Kalau diperhatikan, kalau dipandang dengan pandangan hati yang disebut qurratul ain, itulah yang menimbulkan nalar kenikmatan ke dalam hati. Ya. Makanya ada orang, kalau jika ada orang bertanya mengatakan begitu, fa in qala qailun qad yakunu qurratul ain, jika ada orang berbicara, terkadang ada begitu. Apa sih penglihatan mata hati ini? Bisolati, sebab sholat. Li'annaha, jawabnya begitu. Fadlum minallah. Karena sesungguhnya sholat itu fadlum minallah, keanugrahan. Tuh. Anugerah, disebut juga anugerah. Anugerah itu melebihi karunia. Itu. Derajat anugerah itu melebihi karunia, melebihi rezeki. Jauhnya sangat jauh, agung, lebih agung daripada rezeki. Itu derajat anugerah, sebab menyamai karomah anugerah itu, bahkan melebihi anugerah. Maka kita sebutnya beruntung. Kalau manusia itu ngerti, orang-orang mukmin itu ngerti, sholat itu adalah anugerah dari Allah, beruntung sesungguhnya kita mengerti sholat, disuruh sholat itu. Kita diperintahkan sholat itu, beruntung ada di dalam sholat itulah terungkap semua rahasia kita sendiri antara kita dengan Allah. Karena tanpa sholat tidak akan pernah terungkap hubungan kita dengan Allah seperti apa. Ya coba aja selamanya nggak sholat, mana mikirin Tuhan, diri sendiri aja nggak terpikirkan, gitu. Ya begitu, nafsu terus begitu. Terungkap semua di dalam itu karena sholat. Oleh sebab sholat itulah tumbuh pandangan kenikmatan hati kita. Kok enak ya, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu namanya qurratul ain. Nah qurratul ain ini tergantung orangnya, sejauh mana dia meyakini, sejauh mana dia mendapatkan anugerah dari Allah di dalam derajat keimanannya itu. Semakin tinggi derajat imannya, mungkin semakin beda di dalam qurratul ainnya, dalam memandang pandangan hatinya kepada Allah. Hanya rasa nikmatnya, rasa lezatnya beribadah kepada Allah itu sudah jauh berbeda. Buat kamu tanyain itu orang sholat, kamu rasakan enak enggak? Ya mana enak, sholat kok enak. Kepaksa jauh tuh, udah sholat aja itu boro-boro enak ya. Nah, itu berarti belum ada qurratul ain. Kalau belum ada pandangan hatinya, artinya hati tidak hudur di dalam sholat itu. Kalau rasa ada, cuma tidak bisa diungkapkan rasanya seperti apa nikmat di dalam sholat atau nikmat berhadapan dengan Allah itu tidak bisa diungkapkan. Bentuknya, rasanya seperti apa, cuma lisannya aja enak ya begitu. Kecuali orang itu baru nanti setelah dia sendiri merasakan, baru mengangguk-anggukkan kepalanya. Oh iya, masa sholat itu enak sih, nikmat ya. Ya coba ajalah kamu sholat dulu, biar kau ketemu dirimu dengan Tuhanmu. Lalu apa rasanya, nanti kau sendiri merasakan begitu. Lalu orang itu dengan tekunya melakukan saran dari teman, dari nasihatnya itu, dan nasihat orang, mau mengikuti nasihat orang, lalu mau sujud kepada Allah, akhirnya Allah memberikan hidayah, baru
Iya, betul. Karena tanpa sholat tidak ada kenikmatan akhirat ini, enggak ada. Nah, itulah kenikmatan akhirat yang dibuktikan di dunia aja sudah begitu menenangkan jiwa, apalagi di sana, di tempatnya nanti, di mana kita menabung setiap hari, setiap waktu untuk masa depan kita masing-masing itu. Jadi kenapa sih kok sholat itu merasakan nikmat? Ya iya, karena itu adalah anugerah dari Allah semata-mata. Kalau sudah berbicara anugerah, itu derajatnya sudah hampir di atas karomah, kemuliaan. Sesungguhnya makanya kemuliaan manusia itu ada di hubungan kita dengan Allah. Itulah kemuliaan manusia. Mana bisa mau dianggap mulia? Biar dia kaya sekaya apa di dunia, Fir'aun, Korun orang mulia, enggak kan? Kemuliaannya di mana begitu? Imam Syafi'i dan sederajatnya, tidur hanya rumah seadanya. Imam Syafi'i itu kecil. Robiah Adawiyah, wali wanita, begitu mahabbahnya kepada Allah, nikmat mahabbahnya begitu tidak bisa diungkapkan, disetarakan dengan perkawinan sampai ia tidak mau menikah. Jadi sholat adalah gudang terbukanya rahasia demi rahasia antara diri kita dengan Allah. Maka tekuni sholat itu betul-betul perbaiki. Nah, apa yang dibutuhkan di dalam sholat? Ya syariatnya terutama. Utamakan dulu syariatnya. Niat menghadap kepada Allah betul-betul dipersiapkan sebelumnya. Wudu itu ada wudu syar'i, ada wudu batin. Pas sudah menjelaskan bagaimana caranya berwudu supaya mendapatkan thaharah, mendapatkan sucian hati. Begitupun di dalam bacaan yang kita baca, namanya bertilawah kepada Allah. Dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Syariatnya tidak boleh memegang kecuali orang yang bersuci. Hakikatnya tidak akan mengena kecuali hati yang suci. Begitu. Makanya harus tafahum. Baca Quran, kalau tidak tafahum, tidak paham, tidak berarti yang dibaca itu. Makanya kita belajar nanti tafsirnya. Kamu berbicara Fatihah bolak-balik sampai mati nggak ngerti-ngerti apa itu. Nah, maka setidaknya begitu, kan? Setidaknya Nabi mengatakan paling tidak satu surat pendek harus mengerti, paham dan diulang-ulang makna itu supaya terungkap makna di dalamnya. Hanya baca Quran nggak perlu morotal, karena ada syarat bertilawah di dalam ketika kita membaca Al-Quran, dalam sholat terutama dalam Fatihah. Harus bisa mengerti cara mutakalim, bagaimana tahsis, bagaimana tatabur, bagaimana taroki, macam-macam. Bapak belum mengungkapkan itu kan, kelenger kamu nanti, bingung tambah. Tapi tidak, harus dibuka nanti tidak begitu. Aduh, makanya jauh ya, ngeri kalau Bapak dengar orang imam itu, ngeri betul. Di mana tadaburnya, di mana tahsisnya, di mana tafahumnya, kosong betul. Ini terutama untuk murid-murid Bapak sendiri harus dimengertikan begitu. Tentang imam itu hebat, imam itu tanggungannya besar, konyol. Ya, apa untungnya ini? Tanggung jawabnya gede. Ya, karena sekarang kita baca Quran
Tidak ada takzimul kalam. Paham takzimul kalam? Mengagungkan kalam. Betul-betul itu adalah ucapan Allah. Lalu tidak ada tadaburnya, mengena ke dalam hati, kosong itu. Itu namanya bisa dihukumi pendusta. Makanya orang-orang dulu salafiyah, kalau baca Quran satu ayat itu tidak mengena, diulang kembali. Nabi kalau mengimami, kalau pas ketemu ayat yang berkenaan dengan umat, dirinya dengan umatnya, nangis diulang-ulang. Begitu. Nah, ini Bapak ambil ya. Ketika Nabi berbicara apa dari sahabat Dar, suatu malam itu Nabi mengimami, lalu membaca surat Maidah, Al-Maidah. Wa in tu'adzibhum fa innahu fa inna wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kan nggak salah ya, begitu bunyi ayatnya. Nah itu diulang-ulang. Wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau ya Allah siksa mereka, mereka adalah hambamu ya Allah. Nabi nangis itu. Kan sebenarnya ada ayat Allah memberitahukan bahwa nanti akan dikumpulkan setiap nabi untuk bertanggung jawab menjadi saksi umatnya masing-masing. Nabi nangis di situ. Seakan-akan tidak sanggup melihat umat kelakuan begitu. Ada di jika baca surat Yasin, awalam yaron insan anna khalaqnahu min nutfah. Kamu manusia tidak tahu bahwa aku ciptakan ia dari nutfah, mani. Fa idza huwa khasimun mubin. Nyata betul dia menantang aku. Seketika dia menjadi penantangku, kata Allah. Nah itu kalau berbicara begitu, Nabi itu lempuruk begitu, nggak mampu diucapkan. Nah itu namanya menjiwai, merasakan, bertilawah di hadapan Allah. Itu adalah kata-kata Allah, ta'zimul kalam namanya. Allah, nah itu seakan-akan seakan-akan kita yang bukan mengucapkan, tapi itu Allah yang mengucapkan lewat lisan kita. Nah begitu cara bertilawah di dalam sholat, ya. Jauhkan ilmunya masih begitu jauh gitu. Ini namanya musik menyebar kabeh ya, Facebookian. Dan merasa kekurangan itu masih belum seberapa, sedikit aja dalam ilmu sholat. Jadi ada 10 cara bertilawah kepada Allah. Terus ada 3 derajat orang bertilawah itu. 1 derajatnya orang awam, orang umum ini. Supaya paling tidak supaya punya nilai di hadapan Allah. Yang ketiga kita baca Quran, toh tidak mengerti artinya, kan banyak kan tidak mengerti artinya, baru ngerti artinya. Kadang tajwidnya aja ya, pojok-pojokan gitu. Ya sudah. Pamannya sudah begitu. Beranggapan atau ia punya rasa, kita punya rasa, kita membacakan di hadapan Allah. Yang pertama, ini derajat orang awam, derajat yang paling dasar, paling rendah, sehingga ia seakan-akan hatinya memohon kepada Allah. Dijadikan Quran itu dijadikan
alat tawasul untuk memohon kepada Allah sehingga ia menjadi tawadu kepadanya. Nah, itu paling tidak begitu baru berhasil di dalam tilawahnya. Kalau itu tidak sama sekali tidak ada. Nah, terus yang kedua itu namanya makom umum, tapi masih punya nilai di hadapan Allah dikala ia bertilawah membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, baca enaknya baca yang dipilihnya. Alhamdulillah, hancur. Subhanallah, aku kadang-kadang ngeri lihat sholat ini sholat apa. Masya Allah, apa yang mereka hadapi itu begitu. Ada yang nangis-nangisan, cuma. Itu mungkin ketawa nggak bisa nangis-nangisan ya. Bisanya ketawa-ketawaannya. Nah, yang kedua bisa jadikan komunikasi kepada Allah. Hatinya memandang kepada Allah. Lalu tumbuh takdimnya. Lalu dia bisa tahqiq. Seakan-akan yang diucapkan oleh Allah itu adalah kita sendiri. Di mana di Allah ketika Allah mengucapkan ya ayyuhalladzina kafaru, kita ke bawah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malahu 'addadahu yahsabu anna malahu akhladahu kalla. Kalau bahasa celaka kita termasuk. Tapi kalau ada ayat yang berbunyi wal asr innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilu, kecuali orang-orang beriman, kita tidak termasuk. Caranya membaca begitu. Karena kita belum pantas dikatakan orang salih. Orang yang selamat dari waktu ke waktunya kan enggak masuk belum. Wal asr innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati. Orang-orang berkelakuan soleh. Dari mana solehnya? Ilmu aja enggak ada. Caranya mengamal, caranya sholat, di mana solehnya? Habis ingatnya. Maka terbawalah kita ke dalam wal asri, penuh dengan kerugian. Cara bertilawah, cari nanti ilmunya begitu. Jadi, kalau Allah mengangkat dengan pujiannya, kita keluar dari kekuatannya. Itu bukan, seakan-akan bukan diri kita termasuk dalam golongan orang-orang yang begitu hebatnya dibilang oleh Allah. Tetapi ketika Allah mengatakan mengecam itu mungkin kita masih termasuk orang-orang yang begitu. Cara bertilawah namanya tahsis dalam ilmu bertilawah begitu. Ini belum ada begitu penjelasan ini. Cara bertilawah kepada Allah supaya punya nilai. Yang penting kamu baca Quran nanti pahalanya. Jangan dihitung pahala satu huruf 10 kebaikan. Di hari ini baca satu kebet, dia itu hurufnya dipakai, aduh, dijumlahkan. Fatihah berapa surah, berapa ayat, 8, 100 berapa huruf, dikali, jangan dihitung itunya. Nah, ini dikala kita sholat, kumpul di situ semua. Sifat keagungannya Allah tertumpul di dalamnya semuanya. Begitupun di dalam kita baca Quran begitu. Harus tatim. Karena Quran ini dari Allah begitu. Walaupun itu adalah ayatnya. Qurannya sendiri kita tidak mengetahui, tidak mengenalnya, tetapi Nabi mengarahkannya dengan ayatnya itu supaya sampai kepada Qurannya yang sesungguhnya. Begitu. Al-Quran itu adalah rahasia. Al-Quran itu rahasia. Makanya dibaca, diulang-ulang, dibaca supaya mengena. Namanya tadabbur disebut.
Nah, itu cara bertilawah. Itu paling tidak begitu. Bagi orang-orang awam, seakan-akan dia membacakan di hadapan Allah. Allah mendengar, Allah melihat, sehingga kita merasa malu padanya. Pada artinya nggak ngerti, apa yang dibaca nggak jelas. Begitu. Yasin aja nggak tahu dah. Wal Qur'anil Hakim, begitu ya. Allah wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Terus Yasin ini menjelaskan apa di dalam Yasin? Enggak tahu. Karena kalau kamu lihat di Quran, di makna dohir, sudah tidak akan pernah mengembang cara bertilawahnya. Ilmiahnya tidak akan bisa berkembang. Karena itu adalah pengalihan bahasa, bukan tafsir namanya. Tafsir itu yang terkandung di dalam maknanya itu namanya tafsir. Itu namanya pengalihan bahasa. Bismillah dengan menyebut asmanya Allah, mamanya, atau atas namanya Allah. Alhamdulillah segala puji baginya, itu namanya pengalihan bahasa dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Itu bukan tafsir, bukan namanya. Tafsirnya seperti apa? Nah, itu kandungan di dalamnya itulah. Semakin kita mendekat kepada Allah, semakin tinggi tafahum kita. Semakin banyak dikenalkan rahasia-rahasia di dalam ayat itu. Makanya harus ada ta'zimul kalam, mengagungkan kalamnya Allah. Betul-betul baca Quran itu. Jangan dibikin ingin orang supaya terkesan melihat suaranya. Akhirnya terfokus di situ. Nembak suaranya tuh dari Timur Tengah dibawa ke sini. Yang jadi makmum sekarat kadal ya. Ingin cepet-cepet ya. Baca satu kebet ya, yang baca ya enak, yang denger ya, kelabakan, kepanasan gitu. Kenapa? Karena tidak bertilawah secara baik, tidak ada taksis, tidak ada tafahum di dalamnya, tidak ada tadabbur, tidak ada taroki. Taroki apa? Aduh, macam-macam nantilah begitu. Nah, nanti kita beli masing-masing beli tafsirnya, Bapak yang baca, biarpun bahasa Jawa, nanti Bapak yang menjelaskan begitu. Paling tidak nanti mengertilah satu ayat ketika kamu baca, oh iya, ketika Bapak membacakan ayat ini, artinya begini. Lalu kamu ulang-ulang begitu. Lalu pandanglah. Lalu bicaralah kita kepada Allah. Gitu. Ini belum sampai kepada, nah itu namanya maqam ashabul yamin yang begitu. Hatinya sudah memandang kepada Allah ketika berbaca, ketika bertilawah, itu namanya makom ashabul yamin. Yang pertama makom amah, umum, awam. Awam aja banyak yang tidak mengerti. Apalagi yang kedua, apalagi yang ketiga. Yang ketiga itu masuk, makanya perlu penggabungan antara tasawuf, hakikat, dan syariat. Cara bertilawah pun sama dengan kita sholat kepada Allah begitu. Baca Quran kalau kita tidak mengerti hakikatnya susah. Nanti baru kita paham bahwasanya Quran itu kan wahyu Allah. Allah yang berbicara, Allah yang mengatakan kepada Nabi. Jibril adalah sebuah perantara. Malaikat nur gitu. Sebagai kendaraannya kan gitu. Sampailah itu kepada Nabi. Seperti apa Quran itu? La sautu wala harpun. Tidak bersuara, tidak berhuruf. Lalu apa? Itu rahasia antara Allah dengan Rasulnya. Tuh Bin, makanya Masya Allah, rahasia di situ banyaknya di dalam sholat, di dalam Quran. Makanya cara wirid yang paling baik untuk menghaluskan hati itu banyak baca Quran. Banyak baca Quran. Insya Allah lama-lama nanti kamu dengan hidayah Allah, kau seakan-akan membaca bersama Allah. Insya Allah begitu. Banyak orang-orang awam begitu. Karena sering-seringnya dibaca akhirnya dia hafal. Seringnya dia hafal akhirnya dapat hidayah. Walaupun tidak paham artinya, tapi seakan-akan dia berbicara kepada Allah. Itu aja keyakinannya. Dan bisa dibawa sampai dia keluar dari alam dunia ini.
Dan itu membantu di dalam ketika sakaratul mautnya. Apalmu apa kuluh, paling kuluh, ya udah kuluh aja. Yang enak. Yasin ya begitu. Tapi kalau sering dibaca-baca, insya Allah hafal. Dibaca-baca terus. Karena Quran itu kemudahan dari Allah untuk dihafalkan. Makanya banyak orang hafal hafizul Quran. Quran itu memang dijanjikan oleh Allah mudah untuk dihafalkan. Begitu. Di dalamnya penuh dengan karomah, penuh dengan rahasianya Allah. Tapi tadi begitu. Ada syarat yang harus dibawa ketika kita bertilawah kepada Allah. Terus tartil, jangan terlalu cepat begitu. Apalagi di dalam sholat, hubungannya kita berkomunikasi, bermunajat kepada Allah, berhalwah kepada Allah, berbisik-bisik. Gitu. Ya, jadi ada taroki, ada tabari, macam-macam begitu. Tadi adabnya membaca Quran itu ada 3 ya, derajat begitu. Satu derajatnya orang awam, derajat yang paling rendah, paling tidak begitulah supaya ada nilai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kamu ngerti nggak maknanya kan? Terus kamu hadirkan hati itu, dijiwai. Namanya tadabur, dimuraqabai. Begitu. Kata-kata sahabat Ali, la khairu fi ibadati la fikah. Tidak ada kebaikan di dalam ibadah. Karena tidak ada la fikah, tidak adanya pengertian di dalam ibadah, fiha, di dalam ibadah itu. Ya iya kan? Sujud apa, ruku apa, kan tidak ngerti. Ya udah. Lalu di mana kebaikannya kan? Mestinya harus mengerti sujud itu apa, ruku itu apa, mengangkat tangan itu apa, dimengertikan begitu. Nah itu nanti ilmu ini perlahan-lahan satu persatu gitu ya. Wala fi qiraati la tadabbaru fiha. Dan tidak ada di dalam qiraatullah, di dalam qiraah itu tidak ada tadabbur fiha. Begitupun di dalam qiraah membaca Quran tidak ada baiknya jika tidak ada tadaburnya, tidak berhasil. Tadabbur itu hati yang hadir, mengenal. Lain taroki nanti mengimbas, meresap betul. Kalau tafahum itu tergantung kepahaman seorang dari Allah. Tapi tetap kita berpikir, memahami di mana tentang penjelasan sifat-sifat kemuliaan Allah di dalam Al-Quran itu. Coba kalau kita cuma hanya lisannya saja, tidak niat untuk dipikirkan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allahul ladzi, Allah itu alladzi dzat. Khalaqa yang telah menjadikan samawati, beberapa langit. Nyata kan langit itu, walaupun tidak tampak, nyata. Karena minas sama, anzil alaina minas sama, Allah menurunkan air dari langit. Tidak iya ya. Dari mana datangnya hujan ini? Enggak jelas ya. Allah, coba bayangkan, ada kalau kelihatan gudangnya, tandonya di atas. Ada. Ya. Allah, coba kamu pikirkan begitu, Masya Allah. Ya. Begitu deras. Kadang-kadang mendung hilang. Oh ya, itu dipindah oleh oleh tukang apa namanya itu? Aduh, pawang, iya. Kacau. Kadang-kadang tiba-tiba hujan besar begitu.
Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma, dan ada yang ada di antara keduanya. Coba apa? Yang ada di antara langit dan bumi. Nggak terhitung. Kamu aja pikir Bin, coba di Manggar itu. Pecah otakmu mikir apa yang di Manggarannya. Ya. Aduh, udahlah kamu apa yang ada di Sungai Manggar itu aja. Yang Allah ada ciptakan itu. Itu aja kita bisa menjadi, bisa tadabur, mendatangkan pengertian di dalam hati, mengagungkan ta'zimul kalam. Allah ya Allah ya Allah. Coba terus pikir begitu. Nah itu nikmat baru, namanya tabari, mengimbas ke dalam hati. Tuh arah itu namanya tilawah, itu berhasil. Iya, hukumnya tilawah nggak ngerti. Baca Quran enak-enakan, baca imam. Aduh. Nah gitu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan asmanya Allah. Ada yang mengatakan memberikan nama atas nama asmanya Allah, tapi Bapak senang dengan asmanya Allah menurut ilmu fikih. Kalau itu ulama nahu ada yang mengatakan itu pakainya atas nama, tetapi Bapak pilih dengan asmanya Allah karena itu menurut Bapak lebih enak, lebih merasa. Bismillahirrahmanirrahim, dengan asmanya Allah yang penuh dengan kasih sayangnya. Kan terasa begitu, iya. Kasihnya Allah itu, aduh, Masya Allah. Kan terus begitu, sampai mengimbas ke dalam hati. Nah, itu makanya berkah. Coba berapa Fatihah itu dibaca berulang-ulang dalam Fatihah, di dalam sholat. Tetapi kan lewat saja begitu. Kenapa? Karena tidak ada tadabbur, tidak ada tahfiz, tidak ada penjiwaan. Lalu apa yang didapati dalam ibadah itu? Ana beli serongaken. Ada turu kabeh ya. Penting ya. Ya kok buka ya namun sidang ya apa terjadi apa namanya? Iya. Hari Kamis tak buka gitu. Janyone ndak krungu. Supaya cara bertilawah itu apa syaratnya? Tidak sembarangan, punya ilmunya. Dan kau menghargai kalau begitu caranya. Dikupas kekurangannya baru menghargai. Baca pahamnya begitu fanatik, tapi kefanatikannya tidak jelas. Nah, bahkan kalau menurut Imam Ghazali fanatik itu tidak boleh. Kita terpaku pada satu imam itu tidak bisa. Karena begitu kita baca Quran, imam kita siapa? Kamu berapa? Imammu siapa Quran? Aduh, nggak jelas lagi. Ada namanya qiraatus sab'ah, itu ada 4-7 patokan dalam tata caranya berkiblat di dalam membaca Al-Quran. Kita kepada siapa gitu. Kan ada Imam Hafiz, Imam Hasan, macam-macam. Menurut imam ini boleh dibaca ini. Menurut imam ini boleh dibaca ini. Ada ilmu begitu. Itu agama itu. Gitu. Ya sudahlah ini begitu. Jadi tadi begitu. Sholat adalah gudangnya rahasia antara Allah dengan hambanya. Semakin kita banyak khidmah di dalam sholat, ya begitu. Di antaranya ada di sana ada baca Al-Quran. Cara baca Quran harus bertilawah. Caranya bertilawah begitu tadi. Setidaknya Allah mendengarkan, kan begitu. Makanya Nabi mengatakan fa'ilam tahun naro fa'inahu.
Jika kau tidak mampu melihat Allah, seakan-akan kita melihat Allah, tidak bisa. Ya, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihat kita. Nah, itu paling tidak begitu. Kalau itu sama sekali tidak, ya tidak berarti ibadah kita. Ngaco Allah Akbar. Pokoknya buru-buru, nafsu kan asli digolong oleh nafsu kan, dikuasai oleh amarah. Imamnya baju sedikit panjang, lambat sedikit, gerundel. Oh, ini sholat, nggak ngerti kebutuhannya orang. Udah mau ada perlu sih, enggak. Ya imam belum bangun duluan. Gitu. Dua yang kita dapati. Yang kedua adalah cara bertilawah kepada Allah. Ayo, mulai kita tambahi wiridan kita dengan pakai Al-Quran. Sholawat ya iya, Al-Quran juga adalah cara menghaluskan hati yang paling mustajabah. Terus dibaca Yasin, bagi baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Enggak apa Bin, innaka laminal mursalin. Enggak apa-apa, itu kan caramu begitu kan, penjiwaanmu kan begitu kan masing-masing. Makanya kalau ada orang begitu, aduh itu lagu apa, jangan nih, memang itu lagunya dia kok, milik dia yang ucap. Daripada yang alhamdulillah kan nggak nyampe ya begitu, tapi penjiwaannya dia yang menjiwai kan begitu. Innaka laminal mursalin, kan akan salin ya, maksudnya begitu mungkin ya, supaya terasa hatinya begitu. Daripada yang suaranya enak lalu tidak berhalwah, tidak tatabur, tidak taroki, tidak taksis, ya mending begitu kan. Sawaun alaihim a'angzartahum am lam tungzirhum la yu'minun, sambil diperintil artinya. Oh iya ya, walaupun secara arti dohirianya. Terus begitu, wa allama azamal asma'a kullaha tsumma araduhum wa allama. Allah telah memberitahukan kepada Nabi Adam beberapa asma, caranya bagaimana ya Allah ini. Jangan Allah tidak diwujudkan dalam bentuk wujudnya kan begitu, walaupun ia maha maujud, yaitu wujudnya kita, tetapi bagaimana caranya, wujudnya tidak dilihat, cara memberitahukannya kan begitu. Ya Allah, sungguh penuh rahasia antara engkau dan begitu juga ini. Akullahasum ma'aradahum alal malaikah. Lalu ngomong ini malaikat. Ya nantilah. Kita belajar apa namanya ya, tafsir sedikit begitu, tafsir Jalalain sama tafsir Yasin begitu. Pakai Al-Ibris enggak apa-apa, tapi bahasanya Jawa begitu. Nanti bisa dipindah bahasa begitu. Yang penting kamu baca aja begitulah. Kalau kamu mau pegang Quran biasanya enggak apa-apa. Nanti bapak yang baca tafsirnya. Kamu baca Qurannya yang ada terjemahnya begitu. Kalau terjemahnya kan itu aja, yang pokoknya ya sedikit ya sudah begitu. Namanya itu makna zahir. Zahirul makna itu sudah begitu. Tidak menjelaskan ini asbab nuzulnya seperti apa. Surat ini begitu, karena Quran itu disusun tidak tertib. Tidak dari awal Nabi pertama kan Al-Alaq begitu. Harusnya kan Al-Alaq dulu. Iqra bismi rabbikal. Tuh. Yang pertengahan Al-Maidah, Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum anta faqbir fasyabaka fatahhir wajha fahjur, terus al-ayah begitu. Terus Al-Maidah, waraditu lakumul Islam Madinah. Itu. Oh kenapa Fatihah dulu? Nah, itulah cara penggemblangan dulu memusafkan Imam sahabat Utsman begitu. Jadi dikumpulkan ini bagian ini.
yang mengandung arti, maka dinamakan Al-Baqarah maknanya begini, Al-Fatihah Umul Kitab maknanya ini, kan begitu. Sampai ada surat dinamakan, nah itu para ashabi. Nabi tidak menamakan surat begitu. Karena yang mengumpulkan, yang memusnahkan itu sahabat, bukan Nabi. Gitu. As-Surah, An-Nur itu Nabi. Diambil dari nama ayat surat apa, bunyi ayatnya begitu. At-Takasur, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Apa maknanya? Lalu dijiwai begitu. Kenapa kulhuko namanya surat Al-Ikhlas, padahal suratnya Qul huwallahu ahad Allahu samad. Sebut surat Al-Ikhlas. Coba. Itu untuk menempuh makna itu aja kadang-kadang tidak nyampe. Dari mana ya? Tuh, makanya butuh taksis, butuh tadabbur, butuh penjiwaan. Nanti baru mengena, oh inilah, sampailah kepada makna apa nama kitab, nama suratnya. Oh iya begini. Patut disebut Al-Ikhlas. Padahal ayatnya kalau dibaca ayatnya Qul huwallahu ahad Allahus samad. Qul, katakanlah Muhammad, Allahu ahad. Allah itu Allahus samad, Allah yang saja. Lam yalid, tidak beranak dan tidak diberanakan. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranakan. Nah iya, kalau enggak ada bapak ibunya. Lalu siapa yang melahirkan Allah? Kok dari mana hubungannya sampai dinamakan surat Al-Ikhlas? Ikhlas dalam segi apanya? Itu kalau kamu betul belum menjiwai, enggak nyambung. Sampai disebut surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, waktu subuh, An-Nas, manusia, kubunya Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil, isinya apa? Begitu. Yang jelas di dalam kandungan itulah rahasia demi rahasianya Allah akan terungkap karena Allah memberikan hidayah, ketafahuman, kepahaman kepada kita. Nah, kepahaman inilah variatif, tergantung ilmu yang ada pada orang itu masing-masing, atau seberapa ketekunan orang itu di dalam tadabburnya, di dalam penjiwaannya kepada Al-Quran, di dalam bertilawahnya kepada Al-Quran. Itu. Jadi jangan, kan kadang-kadang prihatin lihat baca itu. Yasinan ya. Apa Masya Allah. Begitu. Yang parah lagi di dalam sholat begitu. Ada yang dipin qiraah gitu. Ya ayyuhalladzina ini kok jadinya pembakiro. Begitu. Satu surat dibaca. Waktunya Jumat. Yang di belakang sudah gebuk-gebuk kaki, ingin keluar, ingin lepasin, aduh macam-macam begitu. Jadi dia terlena dengan ucapannya sendiri, tidak ada penjiwanya di dalam Al-Quran itu. Apa yang diucapkan maknanya tidak jelas. Yang penting jangan sampai salah suratnya, akibatnya begitu kan. Tapi dia mengerti ini ayat ini mengarahnya kemana, pengertiannya seperti apa. Maka kalau itu tidak ada, tidak akan mengena begitu. Waduh, ini harus mengerti maknanya, makanya itu nanti belajar. Masih ada waktu, belum ada waktu, masih ada waktu, belum kehabisan waktu. Nanti mau belajar gitu ajalah dulu malam hari ini. Cara bertilawah punya 10 cara supaya mengena kepada, supaya berhasil tilawah itu ada 10 caranya. Derajat tilawah ada 3. 1 menurut umum. Caranya begitu. Kita bertiga punya rasa bahwa Allah mendengarkan. Yang kedua, derajatnya bagi ashabul yamin ketika membaca Al-Qur'an. Dia sudah taksis, sudah tatabur, sudah paham. Nah, ini derajat
ashabul yamin. Makanya jangan ashabul yamin itu kita termasuk orang-orang menerima kitab di tangan sebelah kanan. Kita bopo, melek aja susah. Aduh. Nah, ketika Allah mengatakan itu, kita ngeri. Hamba tidak pantas. Gitu. Hati ini tidak pantas betul, merasakan betul ini. Sampai ngaku-ngaku ashabul yamin, orang yang waduh banyak kebaikannya. Tapi kalau merasa berarti ngaku kan? Begitu. Bin. Enggak ada begitu. Nah, itu derajat yang kedua. Ketiga lagi derajatnya muqarrabin. Orang betul-betul dekat kepada Allah, itu sudah mutakalim. Yang mengatakan, yang berbicara adalah Allah. Sudah begitu nikmatnya membaca Al-Quran, karena paham semuanya sudah. 10 adabnya sudah dilakukan. Itu. Tinggal kita, mudah-mudahan ya paling tidaklah kita dalam kondisi tadi yang pertama itu. Nah, itu kalau di luar 3 ini, di luar yang ketiga yang awal tadi, namanya ghafilin. Orang-orang yang lalai di dalam bertilawah kepada Allah. Itu sudah. Lalu apa gunanya? Sama sholat tidak mengerti caranya sholat. Begitu. Baca Quran tidak mengerti caranya bertilawah. Ilmunya tidak ada. Kalau sudah begitu ngeri jadi imam. Ngeri. Mulai awal saja mulai baca bismillah itu ngeri sudah. Karena maknanya apa sih bismillah itu? Kalau bacakan kan dohiriyahnya aja. Dengan asmanya Allah yang Maha Welas, itu aja sudah. Kesananya ya enggak ngurus sudah. Begitu. Allah sampai waladolin. Masya Allah, mimpin banyak orang begitu. Pemimpinya ya, kacau setengah kacau ya. Kacau setengah bungul. Sama-sama sih. Sakit. Aduh, Masya Allah, begitu. Iya, karena tidak mau meningkatkan meningkatkan kekurangannya, tidak mau merubah, begitu. Merasa sudah cukup dengan apa yang sudah ada dimiliki, begitu. Kalau sudah merasa cukup ya sudah, orang itu sudah begitu. Bukan tambah maju, tambah bodoh. Kalau sudah merasa cukup begitu. Nah, ini kalau orang masih merasa kekurangan, masih banyak kebodohannya, yaitu orang itu tambah pinter, kan begitu. Karena dicari kepinterannya itu, kebodohannya dikupas begitu. Itu ajalah dulu, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.